Sidang kedua kasus pembunuhan Juwita jurnalis. Korban kedua KMP Mukhlisa tenggelam ditemukan. PP PBSI kembali menggelar Indonesia Open 2025. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 9 Mei 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini saudara, sidang kedua Jumran terdakwa kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru digelar di Pengadilan Militer 106 Banjarmasin Kamis pagi. 2 saksi dihadirkan secara daring. Pada sidang kedua kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Auditor Militer 315 Banjarmasin menghadirkan 2 orang saksi secara daring dari Balikpapan. Saksi pertama adalah Kelasi 1 Vicky Febrian, teman seangkatan Jumran yang membantu membelikan tiket, dan saksi kedua adalah Kardianus yang namanya digunakan dalam pembelian tiket. Saksi menyebut terdakwa Jumran sempat bercerita terkait permasalahannya yang dituntut untuk menikahi Juwita. Pada 11 Maret, Vicky diminta untuk memesan tiket rute Balikpapan Banjarmasin pulang pergi. Namun, karena terdakwa Jumran mendapat tugas, perjalanannya ke Banjarmasin dibatalkan. Vicky kemudian diminta kembali memesan tiket pesawat dari Banjarmasin ke Balikpapan pada Kamis 20 Maret 2025. Salah satunya juga seperti yang tadi saya tanyakan, bahwasanya Kelasi Vicky statusnya ini kan dia ditahan oleh Denpom Lanal Balikpapan karena perkaranya membantu terdakwa dalam hal membelikan tiket. Dengan ditahan itu Pak, apakah statusnya itu tetap menjadi saksi atau memang? Kalau dalam perkaranya terdakwa Jumran, dia sebagai saksi, tidak bisa dikaitkan. Oh, berarti mereka beda kasus dianggap kasus berbeda? Karena wilayah hukumnya atau lokusnya terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Kelasi Vicky itu berada di Balikpapan. Kelasi 1 Vicky ditahan oleh Denpom Lanal Balikpapan karena membantu terdakwa membelikan tiket. Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Senin 19 Mei 2025, masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polisi melakukan reka adegan kasus penembakan di depan tempat hiburan malam di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebanyak 42 adegan dilakukan dalam rekonstruksi ini. Polisi melakukan reka adegan kasus penembakan di depan sebuah tempat hiburan malam yang melibatkan 9 orang tersangka. Para pelaku ditangkap sesuai perannya masing-masing. Ada 42 adegan dilakukan dalam rekonstruksi. Dari rekonstruksi, tergambarkan 6 kali penembakan, 1 kali saat pelaku masih berkendara, 4 kali saat pelaku berhenti, dan tembakan terakhir mengarah ke udara menandakan misi penembakan sudah selesai. Di lokasi pelaku lainnya, 4 orang berada di mobil, 2 orang di atas sepeda motor, serta 2 lainnya mengawasi dari tempat hiburan malam. Polisi juga sudah menangkap pelaku utama pembunuhan berencana ini. Jadi kalau misalnya yang bertindak sebagai eksekutor, dia memulai kegiatannya di mana, kemudian standby-nya di mana, itu semuanya bisa tergambarkan dari kegiatan prarekonstruksi ini.
termasuk juga nanti tadi rekan-rekan bisa lihat dari ada yang sebagai pengawas yang menunggu di depan tempat hiburan, kemudian juga ada yang standby di mobil dan sebagainya. Tadi sengaja makanya kita lakukan. Tadi ada sekitar 42 reka adegan yang sudah dilakukan oleh para tersangka sesuai dengan pengakuan dari para saksi dan para tersangka ini. Dari hasil pemeriksaan sementara, senjata yang digunakan pelaku dibeli secara ilegal dan polisi masih menyelidiki asal senjata api pelaku. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Inilah rekaman CCTV pelaku penembakan di depan tempat hiburan malam di Jalan Imam Bonjol, Samarinda, Kalimantan Timur yang terjadi pada hari Minggu pagi lalu. Pelaku terlihat menggunakan sepeda motor dan langsung menembak korban yang saat itu baru saja keluar dari tempat hiburan malam. Terlihat pelaku melakukan 4 kali tembakan mengarah ke korban. Akibat tembakan itu, korban meninggal dunia. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Tim gabungan Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan gelar razia bersama di kawasan yang dicurigai kerap jadi lokasi peredaran gelap narkoba. Puluhan warga terdeteksi positif narkoba. Tim gabungan Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan gelar razia di kawasan Gunung Bugis, Kampung Baru, Kalimantan Timur, kawasan yang kerap ditengarai terjadi peredaran narkoba. Polisi lakukan penggeledahan kepada sejumlah warga dan lakukan tes urin. Hasil kegiatan kita pada hari ini terjaring dari yang beberapa orang kita periksa itu ada sekitar 43 orang yang kita periksa dan kita laksanakan urin dan ada 32 orang yang positif dan 1 diantaranya adalah perempuan. Kemudian juga kita temukan di antara mereka itu membawa satu paket dan juga membawa 1 sajam. Polisi juga temukan 1 paket sabu serta sajam saat lakukan penggeledahan. Terhadap warga yang positif narkoba akan diminta keterangan dan penyelidikan untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran narkoba. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, sesaat lagi kita akan ke informasi dari korban kedua KMP Mukhlisa yang tenggelam ditemukan. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Korban kedua kapal motor penyeberangan Mukhlisa yang tenggelam pada Senin lalu ditemukan. Korban ditemukan terjebak di dalam dek kendaraan. Korban kedua tenggelamnya kapal motor penyeberangan KMP Mukhlisa Kahayu yang merupakan Mualim 1 ditemukan SAR gabungan. Korban ditemukan di sekitar dek kendaraan kapal feri tersebut di kedalaman kurang lebih 12 meter. Pencarian 1 korban pada hari ketiga, ya, korban berhasil diketemukan pada pukul 10:32 waktu Indonesia bagian barat. Proses evakuasi dilaksanakan melalui penyelaman, ya. Penyelaman, korban diketemukan di kardek, ya, di bagian kapal feri di kardek, diketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pihak keluarga menyebut korban baru bekerja di KMP Mukhlisa sekitar 1 bulan lalu. Ponakan. Itu dia bekerja sudah berapa lama Pak di kapalnya? Itu mungkin kurang lebih 1 bulan. Baru 1 bulan lebih Pak, ya. Terus memang dia ini Pak, ya, kapten atau pengganti kapten? Itu saya kurang tahu Pak. Orang tahu jelas lah. Yang tahu kan orang tuanya.
Bapak dengar kabarnya kapan Pak bahwa korban tenggelam? Itu dari apa sih? Yang baru sadar, saya langsung ke sini. Tim dokter Rumah Sakit Bayangkara melakukan otopsi guna mencocokkan dan memastikan jasad yang ditemukan merupakan Kahayu, sang Mu'alim 1 KMP Mukhlisa. Polda Kalimantan Timur hari ini menerima sebuah kantong jenazah yang berisi jenazah seorang wanita. Maka kami melakukan operasi DPI untuk mengidentifikasi jenazah tersebut siapa sebagai bentuk sumbangsi kami, kontribusi kami ketika ada disaster di Kalimantan Timur. Tim DPI Bidokes Polda Kalimantan Timur sudah mengumpulkan data-data antemortem, data-data orang hilang ketika beliau masih hidup dari keluarga dan dari rekan kerja. Nah, sekarang tim antemortem sudah bekerja, lalu tim postmortem sedang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan, langsung di bawah kendali Bapak Karumpit. Nanti setelah ada data postmortem ini, kami akan lakukan rekonsiliasi untuk mematchingkan data antemortem dengan data yang ditemukan di jenazah. Setelah otopsi, jasad korban akan dikembalikan kepada pihak keluarga dan akan dibawa ke Kudus, Jawa Tengah. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Banjarmasin, Saudara, harga telur ayam ras di pasar tradisional kembali naik. Dari sebelumnya Rp27.000, kini tembus dengan harga bervariasi, mulai dari Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dampaknya, pedagang warung makan menyebut harga kebutuhan pokok semakin tak terkendali. Harga telur ayam ras di pasar-pasar tradisional Banjarmasin dalam sebulan terakhir terus mengalami kenaikan. Dari harga sebelumnya Rp27.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp29.000 hingga mencapai Rp30.000. Menurut pedagang telur, kenaikan harga terjadi karena stok dari tingkat agen berkurang. Alasannya naik, stokannya kurang banyak. Info dari agen ya Bu ya? Ya, dari agen sana. Tapi memang kalau ini misalkan naiknya ada dampaknya lah Bu bagi Pian sebagai pedagang telur. Ada penurunan omset kah atau gimana kah? Enggak ada, sama aja, naik turun sama aja, penjualannya katanya sepi ya. Kenaikan harga telur ini menjadi beban bagi pelaku usaha kuliner. Seorang pedagang warung makan mengaku semakin terbebani apalagi diiringi kenaikan harga bahan pokok lain. Termasuk ayam potong yang saat ini dibanderol Rp28.000 per kilogram, serta harga cabai tiung yang masih bertahan di angka Rp80.000 per kilogram. Kalau telurnya 30 Bang, ini hitungannya sekilonya. Kalau ayam kan asalnya 25 jadi 27, 28 hitungannya naiknya kayak itu nah. Apa dampaknya Bu kalau naik gitu? Ya dampaknya kan modal jadinya bertambah. Hitungannya tuh bagi yang pedagang nih nah hitungannya. Pedagang warung makan berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga agar masyarakat tidak semakin tertekan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pasca banjir, jalan penghubung Desa Keramat menuju Teluk Selong, Kabupaten Banjar belum juga diperbaiki. Kondisinya kini malah dipenuhi rumput liar. Setelah lama terendam banjir beberapa bulan lalu, jalan penghubung Desa Keramat menuju Teluk Selong yang menghubungkan Kecamatan Martapura Timur dan Martapura Barat dipenuhi rumput liar. Bahkan, akibat rumput yang menutupi, jalan tersebut sempat tak bisa dilintasi kendaraan. Warga mengaku sempat melakukan gotong royong untuk membersihkan, namun kini rumput kembali meninggi. Ya kondisinya memang ada berlubang juga, kurang baik juga, sekitar 400 meter tuh nah. Cuman pas datang banjir, lalu jalan tuh ditutup oleh rumput-rumput liar. Itu akses biasanya banyak dilewati orang tiap hari? Banyak orang ziarah yang terutama tuh, dan lagi orang memancing. Dinas PUPR Kabupaten Banjar mengaku akan menurunkan tim untuk melakukan cek lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena pernah ditangani provinsi.
Ya, nanti kami akan coba lihat kondisi di lapangan ya. Kalau memang kita perlukan koordinasi dengan provinsi, kita akan lakukan. Nanti akan kita lihat dulu ke lapangan. Warga berharap pemerintah rutin melakukan pembersihan agar jalan bisa dilintasi, apalagi lokasi ini dikenal dengan ziarah keagamaan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan secara resmi menerima berkas hasil uji kompetensi calon anggota KPID Kalsel periode 2024-2027 dari tim seleksi. Penyerahan dilakukan langsung di ruang rapat Dinas Kominfo Kalsel di Banjarbaru. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPID Kalsel, Muhammad Amin, secara langsung menyerahkan berkas kepada Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Rais Ruhayat. Penyerahan berkas ini dilakukan setelah tim seleksi menyelesaikan tahapan uji administrasi, tes tertulis, dan wawancara untuk menentukan nama-nama yang layak masuk ke tahap uji publik. Sebanyak 21 calon dinyatakan lolos dan akan mengikuti uji publik selama 10 hari, terhitung sejak 5 Mei hingga 16 Mei. Komisi 1 DPRD Kalsel mengapresiasi kerja Timsel yang dianggap telah menyelesaikan tahapan uji kompetensi dengan baik. Kami dari Komisi 1 sudah menyiapkan dengan teman-teman semuanya bagaimana cara scoring dan lain-lain, dan itu sudah kami lagi matangkan agar ketika fit and proper kami bisa menilai secara lebih baik dan lebih tepat. Jadi setelah ini maka Komisi 1 DPR di kota Pemprov lah yang akan melanjutkan untuk setelah uji publik, tanggapan masyarakat, baru nanti akan dilanjutkan dengan uji kompetensi, uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test yang akan dilaksanakan oleh Komisi 1 mungkin sekitar awal bulan Juni. Komisi 1 DPRD Kalsel berkomitmen akan melanjutkan tahapan berikutnya secara terbuka demi memilih komisioner KPID yang mampu menjaga kualitas penyiaran dan keberimbangan informasi. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kelurahan Loktabat Selatan dicanangkan jadi Kelurahan Cinta Statistik. Program ini untuk perkuat data dari tingkat kelurahan untuk memaksimalkan arah pembangunan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Dicanangkan menjadi Kelurahan Cinta Statistik, Kelurahan Loktabat Selatan akan jadi wilayah percontohan untuk mengelola data dari tingkat kelurahan. BPS nantinya juga akan menggali informasi dari tingkat kelurahan untuk melengkapi data statistik di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini nantinya akan berguna untuk mempermudah masyarakat di Banjarbaru mendapatkan informasi. Di kegiatan inilah kita gali informasi mungkin nanti dari Kelurahan Loktabat Selatan bisa menyampaikan apa yang kira-kira di wilayah Kelurahan Loktabat Selatan ini dapat disampaikan informasi sehingga terakomodir nantinya di dalam data statistik provinsi. Seberapa jauh Kelurahan Cinta Statistik bertujuan untuk membuat tata kelola penggunaan data dalam pembangunan dari level terendah agar dimanfaatkan lebih maksimal. Tegaskan ya bahwa pembangunan itu berangkat dari desa, dari kelurahan, pada level yang terendah. Kalau di situ udah rapi, udah efektif, tentunya pada cakupan yang lebih besar akan lebih efektif lagi. Nah, apa itu kelurahan cantik? Kami ingin bersama-sama dengan pihak kelurahan untuk sama-sama membuat tata kelola penggunaan data dalam pembangunan. Nantinya data yang tepat dan akurat menjadi kunci dalam penyusunan program pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.